Karena itulah dalam Al-Quran, kata hidayah ini sering berbentuk jamaah. Seringkali menggunakan kata hudan. Hudan, 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 hudan. Kenapa diberikan bentuk jamaah? Ingin memberikan gambaran kepada kita, kalau Anda dekat dengan Allah, mendapatkan bimbingan Allah, bukan cuma satu yang ingin aku berikan. Semuanya aku berikan. Ya Allah tidak ingin ada orang nikmat ibadah, tapi miskin, fakir saja. Ada orang kaya, tapi ibadah susah. Ini Pak, ini masjid nih Pak. Sini. Ini ada rumah orang di sini, jaraknya cuma 5 meter. Ini speaker masjid ke rumah dia begini. Ada orang sekilo di sini, yang ini nggak punya apa-apa, sepeda pun nggak pernah mimpi. Setiap ke masjid jalan kaki Pak. Ini sepeda ada, motor ada, mobil banyak tuh. Ya, koleksinya banyak, jarak cuma 5 meter. Speaker masjid ke sini. Kayaknya luar biasa, tapi untuk melangkah ke masjid sulitnya luar biasa. Dan Allah tidak inginkan itu. Makanya dijadikan bentuknya jamak. Kenapa? Sekaya-kaya pun masih nikmat ibadah. Sesulit-sulit pun masih ada solusi. Inilah rahasianya kenapa banyak kalimat hidayah dalam Al-Quran bentuknya selalu jamak. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau Allah sudah tawarkan semua kenikmatan dan keistimewaan privilege ini, maka siapa di antara kita yang tidak menginginkannya? Hanya orang kurang sehat yang tidak ingin mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang mungkin, mohon maaf, kurang cerdas yang tidak menginginkan hudan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki harapan-harapan apa yang ingin kita dapatkan semuanya itu, maka Allah ternyata sudah menurunkan bimbingan-bimbingan untuk meraih apa yang kita harapkan itu. Jelas sampai sini? Baik, maka dari itu pertanyaan pertama sudah terjawab, apa makna hidayah? Pertanyaan kedua pun sudah terjawab, ya, apa manfaat dari hidayah? Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagaimana cara kita mendapatkan hidayah itu? Apakah harus mencari setiap orang yang namanya hidayah? Ambil. Atau ada tips dalam Al-Quran yang bisa kita ikuti? Baik, saya tanya dulu sebentar supaya saya bisa petakan durasi waktunya. Kita sampai jam berapa hari ini? 12. Oh, baik. Ya, siap. Siap. Ya. Anda sampai jam 12, saya jam 10 pulang. Harus lanjut. Ya, kita selesai jam 10 kurang seperempatan lah ya. Jadi saya bagi waktu, mungkin ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Untuk mendapatkan hudan, setidaknya ada 2 jalan. Yang paling utama yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada 2 cara. Satu, jalan pertama adalah dengan cara meningkatkan takwa kepada Allah. Pertama, mencoba untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Bentuknya lebih banyak disebutkan dalam bentuk ibadah ritual. Ibadah ritual. Persamaannya begini Pak, Bu. Semakin meningkat takwa, akan banyak semakin diberikan hudan, hidayah. Kalau takwa kita meningkat, ini datang semakin cepat. Datang. Orang takwa, kalau satu orang disebut taqi namanya. Tapi kalau dia banyak, maka berubah kalimatnya dari taqi menjadi muttaqin. Ya, jadi apa? Muttaqin. Karena itu muttaqin diartikan orang-orang yang takwa. Jamak bentuknya. Muhammad imamul muttaqin. Muhammad imam para orang-orang takwa. Ya, ada yang namanya demikian. Muttaqin, orang-orang yang takwa. Ketika Allah menyebutkan kalimat muttaqin pertama dalam Al-Quran, itu disandingkan dengan kalimat hudan. Silahkan cek Al-Baqarah ayat kedua. Paling kiri sebelah atas, di mushaf. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kalimat muttaqin ketika disebutkan dalam Al-Quran pertama kali, yang pertama kalimat muttaqin, ya, itu disandingkan dengan kalimat hudan. Bahkan saking spesialnya dikasih alif lam. Bukan muttaqin biasa. Alif lam itu kalau di ilmu nahwu disebut ta'rif.
Ada ta'rif, ada istighraq. Ta'rif menunjukkan spesial, khusus. Beda dengan orang biasa. Kata Allah, aku akan berikan hudan kepada orang-orang spesial di kalangan orang takwa. Jadi takwa itu spesial, Pak. Bu. Kalau Anda ingin masuk golongan spesial, yang disebut spesial oleh Allah, masuk golongan ini. Ya, VVIP. Kan lain, Pak, kelasnya. Anda masuk ke sebuah ruangan, sebuah tempat, ke bandara, VVIP mah lain sendiri. Masuk udah ada protokolnya, tempatnya enak, kadang nggak ngantri juga. Nah ini ada orang VVIP dalam pandangan Allah. Siapa orang-orang ini? Ini al-muttaqin. Bahkan semua isi Quran itu jadi petunjuk buat dia. Karena itu ketika Allah katakan, dzalikal kitabul la raiba fi, semua isi Quran jangan diragukan. Bahkan semua isi Quran akan jadi hudan, jadi petunjuk untuk dia. Saking spesialnya. Nah sekarang ada rumus dalam ilmu Quran ditafsir begini. Kalau Allah menunjukkan atau memberikan isyarat kalangan spesial tertentu, maka jangan disimpulkan bahwa itu hanya diberikan pada golongan khusus saja. Cara menyimpulkannya, kita diajak untuk masuk dalam golongan itu. Siapa yang mau jadi golongan spesial ini? Siapa yang ingin masuk dalam golongan muttaqin? Yang mendapatkan hudan. Dapat segala kenikmatan ini. Kenikmatan ibadah, solusi persoalan, sukses dan bahagia. Ketika Allah menawarkan dan memberikan isyarat dalam kalimat al-muttaqin, maka rumus Qur'annya cepat ambil ini. Cepat dapatkan. Setiap ada peluang, cepat raih. Nah ini sekarang persoalan kita sekarang. Ketika Allah meminta kita cepat mendapatkan itu, ada banyak orang yang menjauhinya. Katanya ingin kaya, dikasih jalan kaya, nggak diambil. Katanya ingin bebas dari masalah, diberikan solusi, nggak dikerjakan. Katanya ingin tenang, diberikan jalan ketenangan, tidak ditempuh. Atas mau kamu apa, Joni? Oke, nah sekarang jalannya sudah ada, muttaqin. Pertanyaan siapa muttaqin itu? Maka tidak disebutkan kalimat muttaqin kecuali bersanding dengan ibadah. Lihat ke atasnya. Takwa bersamanya ibadah. Maka ketika Allah menyebutkan kalimat muttaqin pertama di ayat ini, dilanjutkanlah di ayat ketiga dan keempatnya. Perhatikan kalimatnya. Ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Salat itu bukankah ibadah ritual? Orang takwa itu dia beriman. Dia tingkatkan imannya dengan mengerjakan amalan. Apa amalan pertama orang takwa? Salat. Pak, Bu. Salat. Ini poinnya. Silahkan Anda cek. Makanya semua Nabi salat, Pak. Sahabat salat, tabi'in salat. Anda cek silahkan. Buka Qurannya, Anda temukan. Nabi Isa salat. Buka Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Musa salat. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Kalimat Allah kepada Nabi Musa. Nabi Ismail salat. Bahkan minta keluarga besarnya salat. Buka Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Dan Nabi Ismail itu meminta semua keluarganya salat. Bahkan wahyu yang diwahyukan pada Nabi Muhammad, itu kata Allah sama persis perintah-perintahnya seperti nabi-nabi dulu. Dari sejak Rasul pertama diutus Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam Nabi, bukan Rasul. Ya, saya pernah jelaskan ini. Kalau Nabi diberikan risalah, misi untuk pribadinya saja. Dengan yang terdekat. Kalau Rasul diberikan misi untuk umat. Kenapa Nabi Adam bukan Rasul tapi Nabi? Karena saat Nabi Adam turun umat belum ada. Yang ada cuma Adam dan Hawa. Ya, umatnya nggak ada, makanya adanya Nabi. Nuh alaihissalam sudah ada umat, diangkatlah jadi Rasul. Ketika Allah menyebutkan wahyu yang diberikan pada Nabi Nuh, itu sama persis dengan Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad lebih sempurna. Dari mana taunya Ustaz? Buka Quran surah keempat ayat 163. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika. Muhammad sungguh ta'zimun nafsi pakai inna. Sungguh dengan keagunganku kata Allah. Dengan segala kedahsyatan yang aku berikan kepada setiap rasulku. Perhatikan, aku berikan wahyu kepadamu sama persis kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sama persis yang aku berikan kepada Nuh alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya sampai kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama persis. Jadi Nabi semua sholat sebelumnya. Sholat. Untuk apa? Meningkatkan takwa.
Kenapa mesti takwa? Supaya mudah. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat takwa, kemudahannya datang. Buka Quran surah ke-65. Di ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwa, aku berikan solusi. Semua kesulitannya aku mudahkan. Aku kirimkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Anda ingin bahagia? Takwa. Lihat akhir ayat 189 di surah Al-Baqarah. Lihat ujung ayatnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kamu ingin takwa, kalau kamu ingin bahagia kata Allah, ingin sukses, tingkatkan takwa. Anda masih belajar di kampus, pengen pintar, ilmu pengen cepat datang. Allahu Akbar. Takwa juga. Buka Quran surah kedua di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah, persis paling bawahnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku tambahkan pengetahuan. Datang min ladunna ilma dari kami, makanya disebut ilmu laduni. Bukan nggak belajar, dia ikhtiar. Dia belajar, dia mendekatkan takwa kepada Allah, tapi proses pembelajarannya dipercepat oleh Allah karena takwanya. Logikanya begini, logikanya. Anda dekat dengan pimpinan, akses mudah. Dekat dengan dosen, mudah belajar. Ya, dekat dengan orang-orang berpengaruh, dapat bagian kemudahannya. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Bukankah Allah Razzaq, pemilik rezeki? Bukankah Allah Alim, pemilik ilmu? Sekarang ada orang dekat dengan Allah, ya gampang Allah kasih segalanya. Jadi kalau takwa itu sudah meningkat, apa rahasianya? Takwa meningkat, datang semua ini. Sekarang kalau Anda tanya, amalan takwa itu apa? Pertama sholat. Sholat, Pak. Makanya ketika Allah memaksa kita untuk sholat dengan hukum wajib, sebetulnya bukan ingin membebani, Pak. Saya sering sampaikan kalimat ini, kalau orang paham hikmah sholat, dia akan tunggu dan rindu dengan sholat. Karena tahu setiap menunaikan sholat bukan beban kewajiban, bukan bebannya. Allah nggak butuh dengan ruku Anda, dan Allah tidak butuh dengan sujud kita. Kita yang butuh dengan sholat kita. Makanya ketika ada orang bertanya, ya Allah kenapa sih mesti sholat? Maka Allah perdengarkan di setiap telinga kita, 24 jam tak berhenti. Ya, telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut azan. Maka ada azan yang dikumandangkan setiap hari. 5 kali dalam setiap pergantian waktu. Subuh ganti ke siang zuhur, azan lagi. Ganti ke asar, azan. Ganti ke maghrib, azan. Bahkan mau malam pun masih azan, diperdengarkan. Yang paling dahsyat, azan tidak pernah dalam waktu bersamaan semuka bumi. Selalu ada perbedaan. Tanah Kusir azan, tiba-tiba Jakarta sana azan. Jakarta selesai masuk Tangerang adzan, Tangerang adzan sampai ke Serang adzan, Serang adzan selesai Banten, Pandeglang adzan. Terus ternyata semuka bumi 24 jam adzan tidak pernah berhenti. Apa itu adzan? Bukan sekedar panggilan, tapi kalimat yang ingin disampaikan pada setiap orang yang mempunyai telinga dan pendengaran. Adzan. Hidayah. Ada orang nonton sholat Isya, masuk Islam. Ada orang sudah Islam, gak mau sholat Isya. Orang udah komat nunggu dekat subuh. Jadi bisa jadi asbab hidayah. Dan yang paling menarik begini Pak, kadang dalam keseharian, kenapa cuma Anda yang dengar azan? Kenapa Anda yang lihat, Anda pulang kerja, bisa kan lewat jalan lain. Tapi kenapa Anda bisa melewati orang sholat? Kok bisa melihat orang ke masjid? Kok tiba-tiba lewat ke tempat masjid yang sedang azan? Itu kan hidayah. Sebetulnya Allah sedang jemput kita. Ketika Anda bertanya, kenapa kami sholat ya Allah? Dijawab lagi di suara azan. Hayya 'alas salat. Kenapa salat ya Allah? Teruskan. Hayya 'alal falah. Tuh, falah. Sukses dan bahagia. Ketika engkau bertanya, kenapa kami mesti salat? Aku jawab, kata Allah, suara muadzin tuh. 24 jam aku perdengarkan padamu. Tanpa putus. Supaya kamu bahagia. Supaya kamu senang. Supaya kamu lancar. Supaya kamu gak punya masalah. 24 jam. Kalau sekali diingatkan, belum sadar, mungkin wajar. 24 jam diingatkan, gak sadar-sadar. Anda manusia bukan. 24 jam. Datang terus, kedengaran terus. Gak sadar juga. Lalu apa lagi? Sekarang yang salah siapa? Jangan lagi Anda salahkan Allah. Ya Allah, kenapa saya mesti begini? Why me ya Allah? Why not, kata Allah. Kamu saya kasih gak diambil-ambil. Makanya kalau kita sadar, cara berpikirnya begini, sholat membuat kita bahagia, maka semua orang akan menunggu waktu sholat. Karena itu ketika Anda punya masalah, kalimat sholat itu ketika disebutkan di Quran, bersanding dengan solusi. Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was. Kalau engkau punya masalah, kata Allah, maka minta kepadaku. Sabar terima masalahnya, karena semua orang punya masalah. Bukan Anda saja, kata orang, semua orang hidup punya masalah.
Perhatikan Quran surah kedua ayat 155. Walanabluwannakum bisyai. Semua orang yang hidup, kata Allah, aku akan uji dengan persoalan. Diuji dengan masalah. Masalah ini aku turunkan, bukan ingin membuat hidupnya bermasalah. Perhatikan bahasa Qurannya. Tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Sebab kalau hidup nggak ada ujian, kualitasnya nggak meningkat. Anak SD itu masuk SMP, kalau sudah lewat ujian. Harus diuji, supaya kadar keilmuannya bisa diketahui layak untuk masuk SMP. Kalau nggak ada ujian, nggak ketahuan peningkatan ilmunya. SMP ke SMA ada ujian. Jadi kalau tahap yang sederhana saja ada ujian, apalagi hidup yang begitu kompleks, pasti ada ujian. Di cara berpikirnya jangan salah. Ketika sedang punya masalah, sesungguhnya Allah sedang akan meningkatkan kualitas hidup kita. Semakin tinggi ujian, artinya kita akan semakin meningkat dengan kuat. Karena orang besar itu nggak akan diuji dengan ujian kecil. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi kalau Anda hadir sekarang di pengajian ini, sedang punya masalah berat rasanya, maka berbahagialah. Artinya Anda akan diangkat setinggi-tingginya oleh Allah, karena ujian yang diturunkan, ujian yang disetarakan dengan kemampuan Anda.